Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, wal bainatu minal hudan, dan penjelas terhadap petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin kita sudah sering mendengarkan ayat tersebut dan kita paham bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan juga sebagai al-furqan. Makna al-bainat di sini adalah al-bainatu minal halal wal haram, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Bainat tersebut adalah berisi penjelasan-penjelasan atau informasi terhadap segala sesuatu. Sementara yang disebut dengan al-furqan itu adalah fariqa bainal haq wal batil, ya, yang memisahkan antara yang hak dan batil. Atau al-faslu bainal haq wal batil, ya, penentu mana yang hak, mana yang batil. Oh, Masya Allah, ya. Nah, di sini bahwasanya Al-Quran menetapkan, ya, mana kebenaran dan mana kebatilan itu tanpa sungkan-sungkan, dengan jelas, dengan batasan yang sangat jelas sekali. Kalau kita perhatikan definisi Al-Quran yang diterangkan oleh Allah dalam ayat ini dalam konteks Al-Quran sebagai petunjuk, itu adalah definisi yang sangat sempurna sekali. Karena sebagai petunjuk, Allah dengan tegas menyertakan keterangan yang lengkap, ada informasinya, lalu juga ada penentunya, mana yang hak dan mana yang batil. Jadi Al-Quran itu sebagai al-huda, sudah itu ada bainatnya, ada penjelasnya, lalu ada al-furqan. Nah, mari kita ambil sebuah ilustrasi. Kalau kita misalkan datang kepada suatu kota wisata, anggap kita datang ke Padang, ya, kita ingin berpariwisata ke Sumatera Barat, ya. Biasanya kalau wisatawan, ya, kalau datang ke tempat kota wisata, dia akan datang ke tempat informasi wisata atau kita sebut dengan Tourist Information Center. Untuk apa? Ya, biasanya ngambil peta wisata untuk mencari tahu kemana mereka harus pergi, ya, di daerah wisata tersebut. Nah, kalau misalkan peta tersebut hanya berisikan nama daerah, ya, misalkan peta Sumatera Barat ada nama Padang, ada Bukit Tinggi, ada Solo, ya, ada Pariaman, ada Payakumbuh, ada Batu Sangkar, dan seterusnya gitu. Maka peta tersebut belum bisa dikatakan mempunyai yang disebut dengan bainat atau keterangan, ya. Nah, dan itu peta seperti itu bagi orang yang tidak mempunyai tujuan, ya, itu akan bingung. Atau orang yang belum jelas tujuannya kemana, itu akan bingung kemana mereka akan pergi. Karena banyaknya tujuan wisata yang harus dituju dan apa yang harus dilihat, ya. Nah, dan kalau peta hanya memberitahu nama kota dan jalannya, bagi wisatawan ini akan menjadi masalah, ya, karena dia tidak tahu kemana yang harus dia pergi. Ya, terlebih lagi kalau misalkan dananya terbatas, budgetnya terbatas, waktunya terbatas. Ya, karena tidak mungkin dia harus menjelajahi semuanya. Maka peta tersebut belum bisa dijadikan sebagai pedoman untuk apa yang harus dilakukan dalam berpariwisata. Akan tetapi, akan beda apabila peta tersebut diberikan penjelasan, ya, apa saja atraksi wisata di masing-masing tujuan. Contoh misalkan di Padang Pariaman, ya, ada wisata bahari, ya. Di Payakumbuh ada wisata pacu bebek, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, lalu juga memberitahu bahwasanya nama-nama hotel, nama-nama jalan, dan seterusnya. Ini baru bisa jadi petunjuk gitu, ya. Nah, akan lebih lengkap lagi kalau peta tersebut memberitahukan, ya,
perbedaan tujuan masing-masing wisata, ya, dan apa yang harus dilakukan. Misal, kalau ingin wisata bahari harus pergi ke daerah Pariaman yang ada lautnya. Tidak akan mungkin ketemu di kota Bukit Tinggi yang tidak ada lautnya. Ya, kalau ingin kuliner masakan khas Kapau, maka harus pergi ke kota Bukit Tinggi. Tidak bisa ke kota Pariaman. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Furqan. Dia penentu. Dia memberitahu kepada para wisatawan bahwasanya kalau dia memang ingin tujuannya ke Sumatera Barat adalah untuk kuliner masakan khas Bukit Tinggi, Kapau, maka dia harus pergi ke Bukit Tinggi. Ya, begitu juga kalau dia ingin merasakan masakan khas laut, dia harus pergi ke Pariaman. Itu sebagai contoh. Nah, seorang yang berpariwisata ke Sumatera Barat, dia tidak bisa mengklaim dia sudah mencoba makanan Kapau gitu ya. Sementara dia hanya pergi ke Pariaman, itu sebagai contoh. Atau sebaliknya, dia berkata bahwasanya selama saya di Sumatera Barat tuh saya berpariwisata bahari ya, masakan-masakan laut. Sementara dia pergi ke Bukit Tinggi yang tidak ada lautnya sama sekali. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwasanya sebagai petunjuk bagi para wisatawan, peta tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman. Saudaraku dimuliakan Allah, Al-Quran itu merupakan petunjuk kehidupan yang lengkap diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Lengkap memberitahu apa yang boleh dimakan, mana yang tidak, ya, bagaimana cara berpakaian, mana yang bagus berpakaiannya, mana yang tidak, bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala, bagaimana mengatur kehidupan sosial, ekonomi, bahkan sistem politik Islam. Dan Al-Quran juga sebagai pembeda dan penentu, mana orang yang beriman dan mana yang kafir gitu. Ya, mana yang fasik dan mana yang zalim. Al-Quran bahkan bisa memberitahu dengan detail ciri-ciri manusia munafik yang penampakannya pura-pura beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi di hatinya sesungguhnya dia kafir. Ya, dan Al-Quran jadi penentu juga mana yang selamat menjadi orang beruntung dan mana menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Inilah yang disebut dengan Al-Furqan. Di sinilah kita harus memahami bahwa manusia sesungguhnya tidak bisa mengklaim dia beriman kepada Allah Ta'ala ketika ciri-ciri keimanan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala warabbika la yu'minuna, maka demi Tuhanmu tidak beriman mereka hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepada engkau Muhammad fima syajara bainahum, terhadap segala urusan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu anfusihim haraja, ya. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Lalu tidak ada keberatan dalam hati mereka mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, bahwasanya Allah menyatakan tidak beriman seseorang apabila mereka tidak berhukum kepada syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Maka ya, orang-orang yang anti syariat gitu ya, orang-orang yang tidak mau ya, yang sekuler ya, enggan terhadap penerapan syariat Islam gitu. Tapi mereka mengaku beriman, itu tidak pantas disebut sebagai orang yang beriman. Tetapi bisa disebut sebagai orang-orang yang mengaku-ngaku untuk beriman. Nah, dalam Al-Quran itu ada, Allah katakan bahwasanya ada orang-orang yang mengaku-ngaku beriman. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 4. Allah SWT berfirman, Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu. Ya, tidakkah engkau perhatikan ya, orang-orang yang mereka tuh mengaku ya, bahwasanya mereka tuh beriman. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, ya, terhadap apa-apa yang disampaikan kepada engkau Muhammad dan terhadap apa-apa yang disampaikan sebelumnya. Yuriduna ayyatahakkamu ila tagut, tetapi mereka berkehendak untuk berhukum dengan tagut. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang ada difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengaku beriman dia kepada syariat Islam gitu ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
ya, tetapi mereka berhukum kepada tagut. Nah, di sini Allah katakan bahwasanya mereka itu belum beriman, tetapi sebagai orang-orang yang mengaku-ngaku beriman. Ikhwah fillah rahimakumullah. Itulah makna Al-Quran sebagai furqan. Bahwa Al-Quran adalah satu-satunya yang sebagai penentu benar benar salahnya segala sesuatu. Ya, baik buruknya segala sesuatu. Ya, tidak ada satupun klaim yang manusia bisa klaim itu kebaikan kalau Al-Quran tidak menyatakannya sebagai sebuah kebaikan. Terserah orang-orang liberal mau berbicara apa saja, ya, yang mereka paksa manusia untuk menyatakan itu sebagai suatu kebenaran, ya, nama kebenaran. Tetapi kalau itu menyalahi Al-Quran, mereka akan tertolak. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan zat yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan alam semesta. Dan dia datang dari Allah, dijaga oleh Allah kemurniannya. Maka berpegang dengan Al-Quran kita akan kuat. Hati kita insya Allah akan tenang. Insya Allah kita akan bahagia dan selamat. Oleh karena itu di akhir Ramadan kita kali ini, mari kita pahami Al-Quran. Dan mari kita tata ulang semua perbuatan kita. Apakah pemikiran, tingkah laku, dan perbuatan kita sudah sesuai dengan Al-Quran, atau sebenarnya kita menyalahi dari Al-Quran. Jangan-jangan kita mungkin menyangka diri kita beriman, tetapi Allah menganggapnya sebagai orang-orang yang mengaku beriman. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan kebaikan yang banyak di akhir Ramadan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum.